Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan berdiskusi dan belajar tentang BCT Digital Analysis bagian yang keempat setelah kemarin kita menyelesaikan di bagian yang ketiga. Baik, kita udah sampai ke emitter bias. Hari ini kita akan masuk ke improve bias stability yang pertama. Jadi kita bisa melihat penambahan emitter resistor pada DC bias pada emitter bias. Jadi emitter bias kan kita bisa menggunakan fixed bias seperti ini. Kemudian kita tambahkan emitter bias di sini ya, RE. Di sini terhubung dengan VCC, ini RC, ini RB. Ya, ini adalah emitter bias seperti ini. Maka kita bisa mengimprove bias stability. Apa bedanya? Jadi yang pertama kita menggunakan fixed bias tanpa emitter bias. Maka kita bisa melihat dengan beta perubahan 50 menjadi 100, IB-nya konstan, tetapi IC-nya berubah. Perubahannya hampir 100%. Naik sangat signifikan, hampir 100%, dengan VCI-nya juga berubah turun sekitar 76%. Nah, perubahan beta ini sangat mungkin dan sangat sering terjadi dalam aplikasi BJT karena perubahan temperatur itu juga akan merubah beta. Oleh karena itu, jika kita menggunakan fixed bias, ketika temperatur berubah, nilai beta berubah, maka IC akan berubah sehingga terjadi ketidakstabilan dalam device kita ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, dengan penambahan emitter bias seperti ini sebelumnya ya yang tadi, maka dengan beta berubah 100%, 50 menjadi 100, IB-nya sedikit berubah, cuma kita bisa memaintain nilai IC dan VCE yang tadinya berubah 100%, dengan penambahan emitter bias berubahnya sekitar 80%. Dengan VCE-nya berubahnya hanya turun sekitar 35% dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Maka penambahan emitter resistor di sini sangat berperan untuk meningkatkan stabilitas dari rangkaian ketika terjadi perubahan beta. Oke, ini adalah summary-nya. Kita bisa melihat ini fixed bias tanpa emitter bias. Yang ini adalah dengan menggunakan emitter bias kita bisa memperbaiki nilai IC dan VCE meskipun terjadi perubahan beta. Oke, kemudian contoh misalnya ini adalah level saturasinya. Pertama kali, contoh di sini adalah tunjukkan atau tentukan berapa nilai arus saturasi pada example 4.4. Maka ini adalah rangkaiannya, maka IC sat sama dengan VCC dibagi RC plus RE ya. Karena ketika IC sat nilai VCE-nya sama dengan 0. Jadi tinggal VCC dibagi RC plus RE, jadi 20 dibagi 2 kilo, ini RC-nya 2 kilo, RE-nya 1 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 20 dibagi 3 kilo sama dengan 6,67 miliampere. Oke, ketika saturasi maka VCI-nya sama dengan 0. Oke, kemudian untuk analisis load line kita bisa, misalnya kita diberikan suatu rangkaian, kita bisa menganalisis load line-nya seperti apa dan menentukan berapa key point-nya. Yang pertama adalah kita tentukan dua titik. Titik yang pertama ketika IC-nya sama dengan 0, maka nilai VCE yang pertama sama dengan VCC. Kemudian titik yang kedua adalah ketika VCE-nya sama dengan 0, maka IC sama dengan VCC dibagi RC plus RE. Sehingga kita bisa menggambar grafik yang ini. Nah, titik perpotongan antara ini dengan IB-nya maka disebut dengan key point. Oke, mudah-mudahan ini jelas. Ini juga pernah kita pelajari di dioda ya. Bukan sesuatu yang baru. Oke, yang berikutnya setelah emitter bias kita masuk ke voltage divider bias. Rangkaian voltage divider bias seperti ini. Kalau fixed bias ini tidak ada ya, fixed bias dengan fixed bias dan emitter bias. Kemudian dengan voltage divider kita tambahkan R2 di sini. Oke, analisisnya ada dua, ada exact analysis, kemudian ada approximate. Ada approximate analysis. Yang pertama, exact analysis kita menggunakan
Thevenin. Jadi rangkaian yang tadi kita bisa ubah menjadi seperti ini ya. Yang tadi rangkaiannya kan seperti ini. Nah, rangkaian seperti ini VCC, ini ground, ini R1, ini R2. Maka kita bisa ganti menjadi rangkaian seperti ini. Maka kita bisa menggunakan Thevenin untuk menyederhanakan rangkaian. Nilai E Thevenin sama dengan VR2. Jadi E Thevenin sama dengan nilai tegangan di R2 sini. Sehingga R2 kita pakai voltage divider dikali VCC dibagi R1 ditambah R2. Di mana R Thevenin-nya sama dengan R1 paralel dengan R2. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat dari grafik untuk menambahkan E Thevenin di sini kita bisa mendapatkan rangkaian ganti seperti ini. Rangkaian gantinya adalah E Thevenin, kemudian R Thevenin. Nah, kemudian dari sini kita bisa menganalisis loopnya. E Thevenin min IB kali RTH min VBE min IE kali RE sama dengan 0. Sehingga IB sama dengan E Thevenin min VBE dibagi R Thevenin ditambah beta plus 1 kali RE. Dan VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE, sama seperti emitter bias. Oke, contoh misalnya tentukan DC bias voltage VCE dan IC untuk voltage divider dari figur 4.31 yang tadi. Maka 4.31 tadi gambarnya gimana? R1-nya 39 kilo ohm, R2-nya 3,9, kemudian VCC-nya adalah, kita gambar dulu ya soalnya. VCC-nya sama dengan 22 volt. Ya, jadi yang pertama kita bisa nyari R Thevenin-nya. Nilai R Thevenin-nya seperti ini, R1 paralel 2, 39 kilo ohm kali 3,9 kilo ohm dibagi 39 ditambah 3,9 dapat 3,55 kilo ohm. E Thevenin-nya sama dengan R2 kali VCC dibagi R1 plus R2 sehingga kita dapatkan 2 volt. Maka rangkaian gantinya sekarang seperti ini ya. Kita punya E Thevenin, kemudian di sini ada R Thevenin, kemudian kita punya IB, sehingga IB sama dengan E Thevenin min VBE dibagi R Thevenin ditambah beta plus 1 kali RE. E Thevenin-nya 2, masuk ke sini, VBE-nya 0,7, R Thevenin-nya 3,55, betanya tadi adalah 140 ya, jadi 140 tambah 141 dikali RE-nya sama dengan 1,5 kilo ohm tadi ya di soal, sehingga kita dapatkan 6,05 mikroampere. Nilai IC sama dengan beta kali IB, betanya 6,05, betanya tadi 140 sehingga dapatnya 0,85 miliampere. Kira-kira begitu untuk voltage divider. Ini soalnya yang tadi. Nah, nilai VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE. VCC-nya 22, IC-nya 0,85 dari soal yang sebelumnya, RC-nya 10 kilo, RE-nya 1,5 kilo ohm. Kita dapat 12,22 volt. Oke, kira-kira itu untuk voltage divider menggunakan exact analysis. Kemudian yang pendekatan yang kedua kita bisa menggunakan approximate analysis. Kalau approximate analysis kita pertama kali harus melihat syaratnya adalah nilai beta kali RE itu nilainya lebih besar sama dengan 10 kali R2. Jika ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan approximate. Jika tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan exact. Jika tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan exact analysis. Maka ketika terpenuhi, maka kita bisa menentukan nilai VB. VB sama dengan R2 kali VCC dibagi R1 plus R2. Kemudian RI-nya sama dengan beta plus 1 kali RE sama dengan beta kali RE. Kemudian VE sama dengan VB min VBE. Kemudian IE itu sama dengan VE dibagi RE. ICQ sama dengan IE karena nilai ini IC ya, IC ini IE. Sehingga nilai ICQ sama dengan IE. VCE sama dengan VCC min ICRC min IE kali RE. VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE, sama seperti fixed bias. Yang membedakan adalah di sini kita nggak perlu menentukan
etevening sama V-teveningnya, kita bisa langsung menentukan berapa besarnya VB di sini dengan menggunakan voltage divider ini. Oke, kita coba di soal yang sebelumnya. Kita ubah soal sebelumnya, kita punya seperti ini ya, 39 kilo, 3,9 kilo, di sini ada beta, di sini 1,5 kilo, PCC-nya 22 volt, RC-nya 10 kilo, betanya 140 ya. Oke, di sini berapa kita compare nilai ICQ dan VCQ-nya. Pertama kali kita lihat beta RE lebih besar sama dengan 10 kali R2 atau tidak. Jika terpenuhi, maka kita bisa menggunakan approximate. Betanya 140, RE-nya 1,5 kilo, sama dengan 10 kali R2-nya 3,9, jadi nilainya 210 kilo ohm lebih besar sama dengan 39 kilo ohm terpenuhi, maka kita bisa menggunakan approximate analysis. Maka yang pertama kita bisa menentukan nilai VB. VB sama dengan R2 kali VCC dibagi R1 plus R2. 3,9 kilo kali 22 dibagi 39 ditambah 3,9 dapat 2 volt. Kemudian nilai VE sini tulisan di sini ya, VE sama dengan VB min VBE 2 dikurangi 0,7 dapat 1,3 volt, dan ICQ sama dengan IE sama dengan VE dibagi RE. VE nya 1,3, RE nya 1,5 dapat 0,867 mA dibandingkan dengan 0,85 tadi dengan menggunakan exact analysis. Kemudian VCE sama dengan VCC min IC RC plus RE dapatnya 12,03, 12,22 volt kita dapatkan dengan menggunakan exact analysis. Jadi kesimpulannya adalah jika misalnya syaratnya terpenuhi, beta RE itu lebih besar sama dengan 10 kali R2, maka kita bisa menggunakan approximate. Dan nilainya mendekati nilai exact analysis yang kita sudah lakukan. Oke. Oke, sekarang kita ulangi example 4,7 dengan betanya diturunkan menjadi 70. Maka kita akan melihat apakah dengan menggunakan voltage divider ini stabilitas dari rangkaian semakin meningkat. Maka kita bisa, Anda bisa analisis ya. Di sini saya langsung aja ya, biar tidak terlalu lama. Ini analisis dengan menggunakan exact analysis. Maka kita dapat dengan betanya berubah dari 140 menjadi 70, ICQ-nya berubah sedikit 0,85 sampai 0,83, tetapi VCQ-nya juga berubah sedikit. Oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa voltage divider dengan emitter bias itu akan memperbaiki kestabilan emitter bias tanpa voltage divider. Jadi yang paling bagus stabilitasnya adalah voltage divider. Kemudian yang kedua adalah berikutnya adalah emitter bias, kemudian yang berikutnya baru fixed bias. Sehingga biasanya rangkaian voltage divider ini sangat sering dipakai pada rangkaian IC maupun rangkaian elektronika analog karena nilai kestabilan yang sangat tinggi. Oke, sekarang ini transistor saturasi sama seperti tadi ya. Kalau kita melihat voltage divider configuration, maka besarnya IC1 sama dengan VCC per RC plus RE. Kemudian lotengnya juga sama ya, jadi kita bisa menentukan dua titik. Ketika VCE-nya sama dengan 0, kita dapetin IC. Kemudian saat IC-nya sama dengan 0, kita dapatkan VCE-nya sama dengan VCC. Oke. Yang berikutnya adalah DC bias with voltage feedback. Jadi rangkaiannya kira-kira seperti ini. Jadi kita tambahkan ini RC, kemudian di RC ada dua cabang, kita feedbackkan ke inputnya dengan RB, kemudian satunya masuk ke BJT. Nah, pertama kita analisis dengan menggunakan base emitter loop, VCC min IC aksen, ini IC aksen, IC aksen di sini, ini IC ya di sini, IC aksen kali RC masuk ke sini min IB kali RB min VBE min IE kali RE sama dengan 0. Di mana IC aksen itu sama dengan IC ditambah IB. Ini IC aksen ya, sini IB, di sini IC, sehingga IC aksen sama dengan IC ditambah IB. Karena nilai IB sangat kecil sehingga IC aksen nilainya sama dengan IC.
Nah, IC aksen sama dengan IC sama dengan beta kali IB, sementara IE sama dengan IC. Sehingga kita bisa menggantikan persamaan yang ini dengan menggunakan ini. VCC min IC aksen kita ganti jadi beta IB kali RC min IB kali RB min VBE min beta kali IB kali RE sama dengan 0. Ini karena nilai IE sama dengan IC sama dengan beta kali IB. Sehingga kita kumpulkan nilai beta kali IB-nya VCC min VBE min beta IB kali RC plus RE min IB kali RB sama dengan 0. Sehingga IB sama dengan VCC min VBE per RB plus beta kali RC plus RE. Di mana IB itu sama dengan tadi dengan persamaan ini, maka VCC min VBE kita anggap V aksen per RB plus beta kali R aksen. Di mana R aksen itu sama dengan RC plus RE. Kemudian ICQ, nilai ICQ sama dengan beta kali V aksen dibagi RB plus beta kali R aksen. Jadi kita bisa menganalisis dengan menggunakan loop di sini di kolektor bias, kita dapatkan nilai ICQ-nya. Atau kita bisa menggunakan persamaan I beta kali IB sama dengan ICQ. Jadi ini beta kali IB sama dengan ICQ, sehingga beta kali V aksen dibagi RB plus beta kali R aksen. Dimana jika beta R aksen lebih besar dari RB dan RB plus beta R aksen nilainya sama dengan beta R aksen, sehingga ICQ sama dengan beta V aksen dibagi RB plus beta R aksen sama dengan beta V aksen dibagi beta R aksen. Nah, nilai beta R aksen jauh lebih besar daripada RB, sehingga betanya kita coret, tinggal V aksen dibagi R aksen, di mana V aksen itu sama dengan VCC min VBE. Dan R aksen itu sama dengan RC plus RE. Oke. Sehingga di kolektor emitter loop, IE kali RE ditambah VCE ditambah IC aksen kali RC min VCC sama dengan 0. Karena IC aksen sama dengan IC dan IE sama IC, maka kita bisa ganti IC aksennya dengan IE, IC kali RC plus RE ditambah VCE min VCC sama dengan 0. Sehingga VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE, sama seperti fixed bias maupun voltage divider. Nah, contoh soal, tentukan ICQ dan VCQ untuk rangkaian ini. Maka kita pertama nyari IB sama dengan VCC min VBE per RB plus beta kali RC plus RE, ini yang tadinya V aksen dibagi RB ditambah beta kali R aksen ya. Sehingga 10, VCC-nya 10 min 0,7 dibagi 250 kilo ohm ditambah 90 kali 4,7 RC-nya ditambah 1,2 kilo, kita dapat 11,91 mikroampere. ICQ sama dengan beta kali IB sama dengan 90 kali 11,91 mikroampere, 1,07 miliampere. VCIQ sama dengan VCC min IC kali RC plus RE. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 3,69 volt. Oke, sampai sini. Kemudian yang berikutnya adalah transistor switching network. Kita bisa membuat aplikasi switching dengan menggunakan transistor. Yang pertama adalah kita menggunakan cutoff untuk off dan saturasi untuk on. Nah, nilai IC sat untuk menentukan berapa saat on-nya adalah VCC dibagi RC. Dan dengan nilai IB itu lebih besar sama dengan IC sat dibagi beta DC. Maka misalnya switching seperti ini ya. Kita lihat di gambar VI-nya 5 volt, 0, maka kita bisa menggunakan rangkaian seperti ini. Kita akan mendrive transistor sehingga kita mendapatkan keluaran di VC. Ketika tegangannya 0, maka dia off, sehingga ketika tegangannya 0 dia off, maka VC-nya jadi open ya. Kalau open maka nilainya 5 volt. Ketika 5 volt yang kedua di sini, maka dia jadi short sehingga VC-nya sama dengan 0. Maka kita mendapatkan hasil switchingnya seperti ini. Maka nilai
IB di sini sama dengan VI dikurangi 0,7 karena VBI-nya 0,7 ya, dibagi RB sehingga 5 volt min 0,7 dibagi 68 kilo ohm sama dengan 63 mikroampere, sehingga IC1 sama dengan VCC dibagi RC, 5 dibagi 0,82 kilo ohm sama dengan 6,1 miliampere. Kemudian dites, kita lihat apakah nilai IB lebih besar sama dengan IC1. Nilainya ternyata lebih besar, maka kita bisa menggunakan rangkaian tadi untuk membuat switching. Oke, sehingga kira-kira seperti ini. Ketika dia on, maka R-nya sama dengan VCSA dibagi IC1 sama dengan 0,15. Karena average-nya 0,15 dibagi IC1-nya tadi 6,1 mA dapat 24,6. Untuk cut off, maka RVCC dibagi ICO sama dengan tidak hingga, dengan R cut off-nya sangat besar sehingga tidak ada arus yang bisa mengalir. Oke, ini contoh misalnya tentukan RB dan RC untuk transistor inverter pada rangkaian ini jika IC1 sama dengan 10 mA. Maka saat saturasi IC1 sama dengan VCC dibagi RC sama dengan 10 mA yang kita inginkan. VCC-nya 10 dibagi RC sehingga kita dapatkan RC-nya sama dengan 1 kilo ohm. Sehingga RC di sini sama dengan 1 kilo ohm. Kemudian saat saturasi, nilai IB sama dengan IC1 dibagi beta DC. IC1-nya 10, beta DC-nya 250, kita dapat 40 mikroampere. Maka kita pilih karena nilainya minimal 40 mikroampere, maka kita pilih yang lebih besar daripada 40 mikroampere, misalnya 60 mikroampere. Sehingga nilai IB sama dengan VI min 0,7 dibagi RB. Maka RB sama dengan VI min 0,7 dibagi IB, 10 dibagi kurangi 0,7 dibagi 60 yang kita pilih tadi, sehingga dapat 155 kilo ohm. Nah, kita pilih yang 150 kilo ohm karena standar resistor yang ada 150 kilo ohm. Maka kita tes nilai IB-nya, apakah nilainya lebih besar daripada IC1 dibagi beta DC. Ternyata dengan memilih RB-nya 150 kilo ohm, kita dapat nilainya 62 mikroampere yang dia lebih besar daripada standarnya IC1 dibagi beta DC, sehingga kita bisa memilih RB-nya 150 kilo ohm dan RC-nya sama dengan 1 kilo ohm. Nah, ketika transistor itu on atau off, maka dia nggak benar-benar pulse, tapi ada bending seperti ini. Maka ini disebut dengan T-on. Di sini, kemudian di sini adalah T-off. T-on terdiri dari TD dan TR. Ini TD, time delay-nya dari 0 sampai 10%, kemudian TR-nya dari 10% sampai 90%. Sedangkan ketika off, ini T-vol sama TS, ini TS ditambah TF sama dengan T-off. Sehingga ada waktu ketika transistor itu mulai on maupun mulai off. Maka T-on sama dengan TR ditambah TD, sedangkan T-off sama dengan TS atau storage time ditambah dengan hold time. Sehingga dari situ misalnya Anda diketahui dari datasheet berapa nilai TS, TF, TR sama TD-nya, kita bisa menentukan berapa T-on-nya sama berapa T-off-nya dengan menggunakan persamaan tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya untuk PNP transistor sebenarnya mirip seperti NPN transistor, tapi yang berubah adalah terminalnya ya, seperti ini, dan nilai di PNP biasanya nilai VCC-nya dia negatif, kalau di NPN dia positif, dan arahnya di transistornya juga berbeda antara PNP dan NPN. Oke, ini kita lewati ya, pokoknya pada prinsipnya sama antara PNP sama NPN. Anda bisa mengikuti penyelesaian di menggunakan NPN. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita pada hari ini, dan nanti ada PR yang silakan Anda kerjakan dan dikumpulkan melalui submission. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat pagi.